Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulwia, perwakilan dari kelompok 4 materi aplikasi komponen elektronika, mata kuliah elektronika dasar dan digital. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya melalui video ini. Nama kelompok Fitriah Cahyanti, Nisa Ulwia, Putri Karismatur Rohmah. Materi yang akan kita bahas, rangkaian adaptor dan power supply, alarm, amplifier sederhana, lampu taman otomatis. Materi pertama, rangkaian adaptor dan power supply. Pengertian rangkaian adaptor. Adaptor adalah sebuah alat yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik dan mengubah tegangan listrik AC alternating current menjadi tegangan listrik DC, direct current. Jadi yang dimaksud rangkaian adaptor adalah gabungan dari beberapa adaptor yang menjadi satu kesatuan yang dibuat untuk suatu kebutuhan elektronika tertentu. Contoh rangkaian adaptor. Pada rangkaian ini telah tersedia IC, Integrated Circuit, yang dapat digunakan sebagai stabilisator tegangan, yaitu IC 78XX dan 79XX. Perbedaan kedua jenis IC ini adalah pemasangannya di dalam rangkaiannya. Angka XS menunjukkan nilai tegangan listrik yang dikeluarkan oleh IC, misalnya 7805, menyatakan IC ini akan mengeluarkan tegangan DC stabil sebesar 5 volt. Jadi ini yang disebut dengan trafo angle. Trafo angle adalah trafo tunggal. Yang dimaksud trafo ini hanya memiliki jalur lilitan sekunder saja. Jadi lilitannya hanya satu, yaitu lilitan sekunder. Dan ini yang disebut dengan trafo city. Trafo city biasa disebut dengan trafo ganda, yaitu trafo yang mempunyai dua lilitan sekunder. Lilitannya ada dua, jadi ini lilitan pertama dan ini lilitan keduanya. Selanjutnya rectifier atau penyeara, yaitu rangkaian yang digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC. Rectifier ini terdiri dari beberapa dioda, jadi inilah yang disebut dengan rectifier atau penyeara. Rectifier atau penyeara ini dibagi menjadi dua, yaitu rectifier setengah gelombang dan rectifier gelombang penuh. Jadi mengapa kalau trafo angle harus menggunakan penyeara yang gelombang penuh dan trafo city hanya menggunakan trafo setengah gelombang? Jadi kan kalau trafo city ini mempunyai dua lilitan sekunder. Jadi untuk mengubah AC ke DC hanya perlu setengah gelombang saja. Tapi kalau trafo angle hanya mempunyai satu lilitan sekunder. Jadi untuk mengoptimalkannya harus menggunakan penyeara yang gelombang penuh. Kemudian filter atau stabilisator tegangan. Jadi inilah stabilisator tegangan yang berfungsi untuk meratakan bentuk gelombang DC yang dihasilkan oleh penyeara. Pengertian power supply. Power supply atau yang juga dikenal dengan nama catut daya merupakan sebuah alat rangkaian elektronika yang digunakan sebagai penyedia sumber energi listrik untuk perangkat elektronika, dalam hal ini energi listrik tegangan DC. Jadi fungsi dari power supply adalah untuk menyuplai listrik. Cara kerja power supply. Prinsip kerja dari power supply, input yang diterima oleh rangkaian power supply berupa tegangan AC yang sudah diturunkan tegangannya melalui transformator trafo. Contoh kasus tegangan PLN 220 VAC menjadi 12 VAC. Setelah itu terdapat dioda yang bertugas menyearahkan tegangan AC menjadi DC sehingga dari 12 VAC menjadi 12 divisi. Dari dioda terhubung ke kapasitor atau elko yang berbahan
sebagai penyaring tegangan ripple yang masih bocor. Terdapat transistor yang berfungsi sebagai penstabil tegangan dan output dari tegangan tersebut dapat dihubungkan ke perangkat elektronika lainnya. Apabila menginginkan output yang bervariasi, misalnya power supply dengan output tegangan 5 dVc, 12 dVc, maupun 12 dVc, bisa dipilih keluaran dari output dengan skala switching pada transformator. Dikarenakan pada umumnya transformator yang dijual pada pasaran terdapat beberapa tegangan output sekaligus, sehingga mudah dalam menentukan akan kebutuhan tegangan DC yang akan digunakan. Materi kedua tentang alarm. Pengertian alarm. Alarm secara umum dapat didefinisikan sebagai bunyi peringatan atau pemberitahuan. Dalam istilah jaringan, alarm dapat juga didefinisikan sebagai pesan berisi pemberitahuan ketika terjadi penurunan atau kegagalan dalam penyampaian sinyal komunikasi, data, ataupun ada peralatan yang mengalami kerusakan, penurunan kinerja. Contoh skema rangkaian alarm anti-maling. Rangkaian alarm anti-maling ini sangat cocok digunakan untuk mengusir tamu yang tidak diundang atau tidak diinginkan. Cara kerjanya adalah komponen utama merupakan sebuah sensor atau berupa komponen LDR, Leak Difference Resistant, yang dipasang pada tempat tersembunyi tapi terdapat cahaya lampu penerangan yang ada. Rangkaian alarm ini akan berbunyi jika ada cahaya yang menyinari LDR terhalang dan atau terpotong oleh orang atau sebuah gerakan yang melewati sensor tersebut. Ini disebut dengan resistor. Resistor berfungsi sebagai hambatan aliran listrik yang memiliki besar sesuai warna hambatan. Ini yang disebut kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Ini disebut dengan SCR. SCR digunakan untuk mengalirkan arus melalui terminal eminator. Ini disebut dengan LDR. LDR adalah bahan semikonduktor dengan dua elektroda pada permukaannya. Ini speaker yang digunakan untuk menghasilkan suara nanti. Ini saklar yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik, dan ini baterainya, sumber daya pada alarm. Materi ketiga adalah amplifier sederhana. Pengertian amplifier. Amplifier adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan gaya atau tenaga secara umum dalam bidang audio. Amplifier akan menguatkan sinyal suara berbentuk analog dari sumber suara, yaitu memperkuat sinyal atau gain arus I dan tegangan V. Bentuk sinyal AC dari inputnya menjadi arus listrik AC dan tegangan yang lebih besar. Juga dayanya akan menjadi lebih besar di bagian outputnya. Keunggulan amplifier. Keunggulan amplifier ini adalah rangkaian sederhana dan dapat dirancang sejumlah minimum komponen elektronik dasar. Harganya pun tidak mahal. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memperkuat jaringan sinyal frekuensi rendah. Kekurangan amplifier. Dalam amplifier DC, drift dapat diperiksa, yang merupakan transformasi yang tidak perlu dalam tegangan output daya tanpa mengubah tegangan outputnya. Output dapat diubah pada saat atau usia dan memodifikasi tegangan supply. Parameter transformator B dan VB dapat berubah berdasarkan suhu. Ini dapat menyebabkan perubahan dalam sisi arus elektor, kolektor, dan tegangan. Dengan demikian, tegangan output daya dapat diubah. Rangkaian amplifier sederhana. Aksi rangkaian di atas adalah arus positif
3 volt DC mengalir melalui speaker load ke kaki kolektor transistor TIP31. Sementara arus negatif ground terhubung langsung ke kaki pemancar transistor tip 31 dengan setengah watt 470 ohm. Resistor menghubungkan kaki dan basis kolektor dari transistor TIP31. Dalam posisi itu telah ada induksi kuat di dalam load speaker yang akan menjadi getaran audio yang cukup kuat ketika kaki dasar adalah alias sinyal audio melalui kapasitor elektrolit sebagai input gerbang. Jadi ini adalah baterainya. Ini kutub positif dan ini kutub negatif. Baterai yang kutub positif mengalir melalui speaker lalu menuju kaki transformator TIP31. Sementara baterai 3 volt yang kutub negatif langsung menghubung ke kaki pemancar TIP tanpa melalui speaker terlebih dahulu. Kemudian resistor setengah watt atau 470 ohm yang menghubungkan kaki dan basis kolektor dari transformator TIP kemudian menghubungkan lagi dengan elko 10 atau 50 watt yang mengakibatkan getaran pada sound suara. Akhir adalah lampu taman otomatis. Mengapa lampu taman yang menyala dan padam secara otomatis bergantian siang dan malam? Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat rangkaian saklar otomatis yang memanfaatkan karakteristik dari salah satu sensor cahaya, yaitu sensor LDR, Light Dependent Resistor, yang nilai resistansinya bisa berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Jadi ini adalah alat sensor cahaya. Sensornya bernama LDR, Light Dependent Resistor. Skema lampu taman otomatis. Jadi ini adalah skemanya. Dalam rangkaian tersebut terdapat sebuah komponen LDR yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Selain itu juga terdapat sebuah potensiometer yang bisa digunakan untuk mengatur sensitivitas sensor cahaya dalam menerima atau merespon cahaya yang ada di sekitar. Terdapat sebuah komponen relay yang berfungsi sebagai saklar elektronik yang dapat memutus dan menyambung koil pada saat kondisi aktif, dan sebuah transistor NPN yang ada di sana bertugas mengaktifkan koil relay. Semua komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian saklar lampu otomatis menggunakan LDR ini bisa dapat dengan mudah. Prinsip kerja dari rangkaian lampu taman otomatis sangatlah sederhana. Pada saat kondisi cahaya terang, LDR akan menerima banyak cahaya sehingga membuat nilai resensinya menjadi tinggi dan listrik tidak bisa mengalir. Hal tersebut membuat saklar dalam kondisi off sehingga lampu menjadi mati. Sebaliknya, pada saat kondisi cahaya gelap, LDR tidak dapat menerima cahaya yang mengakibatkan nilai resistansinya menjadi rendah. Tentu listrik akan bisa mengalir dan menyebabkan saklar dalam kondisi on dan lampu akan menyala. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Sudah sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.